pelanggan, yang dimana entitas pelanggan ini mewakili pengguna yang menyewa sebuah kendaraan. Nah, di dalam entitas pelanggan ini ada ID pelanggan sebagai primary key-nya, dan juga ada atribut-atribut lain seperti jenis kelamin, nama, dan nomor telepon. Lalu ada atribut kendaraan. Atribut kendaraan ini bertujuan untuk menyimpan data kendaraan yang disimpan untuk disewa. Nah, di dalam atribut kendaraan ini ada ID kendaraan sebagai primary key-nya, dan ada atribut lain seperti status, nomor plat, model, dan merek. Dan di dalam atribut kendaraan ini memiliki satu atribut lemah, yaitu servis kendaraan, yang menyimpan riwayat perawatan kendaraan dengan memiliki atribut ID servis sebagai primary key, dan juga jenis servis dan ID kendaraan yang diambil referensinya dari entitas kendaraan. Entitas admin di sini bertujuan untuk mengelola sistem penyewaan. Nah, admin memiliki atribut ID admin sebagai primary key-nya dan memiliki atribut lain seperti nama, username, dan jenis kelamin. Lalu ada entitas pembayaran. Entitas pembayaran ini ditujukan untuk mencatat pembayaran dari pelanggan. Dan entitas pembayaran ini memiliki ID pembayaran sebagai primary key dan memiliki atribut lain seperti ID transaksi dan turunan, yaitu jumlah pembayaran. Lalu ada entitas transaksi penyewaan yang menghubungkan semua entitas-entitas lain. Transaksi penyewaan memiliki ID transaksi sebagai primary key-nya dan memiliki atribut lain seperti ID kendaraan yang direferensikan dari atribut kendaraan dan ID pelanggan yang direferensikan dari entitas pelanggan. Dan transaksi penyewaan memiliki satu entitas lemah, yaitu ID detail sebagai primary key-nya dan memiliki atribut lain seperti total sewa, tanggal sewa, tanggal kembali kendaraan. Lalu ada turunan, yaitu total biaya, dan juga ada ID transaksi yang direferensikan dari entitas pembayaran. Lalu untuk relasi-relasinya, yang pertama ada pelanggan yang melakukan transaksi penyewaan. Di sini hubungannya adalah one to many karena satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi penyewaan. Lalu ada transaksi penyewaan menggunakan kendaraan yang dihubungkan dengan many to many karena satu transaksi bisa mencakup lebih dari satu kendaraan, dan satu kendaraan bisa disewa dalam beberapa transaksi. Lalu ada transaksi penyewaan yang memiliki detail penyewaan. Nah, karena relasinya adalah one to many karena satu transaksi penyewaan memiliki banyak detail penyewaan. Lalu ada admin yang mengelola transaksi penyewaan yang dihubungkan dengan one to many karena satu admin bisa mengelola banyak transaksi penyewaan. Lalu ada transaksi penyewaan yang memiliki pembayaran yang dihubungkan dengan guna penggunaan karena satu transaksi hanya menyimpan satu data pembayaran saja. Oke, selanjutnya kita bakal menuju ke diagram ERD. Nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa table dan memiliki 5 entitas kuat dan 2 entitas lemah. Seperti kita lihat, detail pembayaran dan servis kendaraan. Yang pertama, kita bisa melihat di sini adalah suatu diagram transaksi penyewaan kendaraan. Yang pertama, kita bisa melihat pelanggan, dan suatu perusahaan pasti bakal menerima suatu customer. Dan di sini kita bisa melihat tabel pelanggan ini bersifat one to many kepada transaksi penyewa. Kenapa? Karena transaksi penyewa ini sifatnya satu dan dia menghandle banyak pelanggan seperti itu. Dan relasi ini pastinya bakal menyambung ke diagram maksudnya tabel-tabel yang lain. Nah, selanjutnya kita melihat pembayaran. Di sini pastinya sebagai pelanggan kita itu wajib membayar
barang yang kita telah sewa atau kita telah beli. Nah, di sini sifatnya one to one. Dikarenakan kenapa? Karena kita membayar itu pastinya face to face dan itu bersifat kepemilikan kita sendiri dari bill yang kita buat. Oke, selanjutnya di sini kita melihat ini adalah suatu entitas yang lemah. Kenapa? Karena di sini detail pembayaran itu tidak sepenting itu di suatu perusahaan. Karena pastinya kalau misalnya ada suatu pembayaran itu kita pastinya sudah terlihat jelas pembayarannya itu apa aja. Nah, di sini tuh sifatnya itu lemah, tapi memiliki one to many. Jadi dari satu ke banyak seperti itu. Nah, selanjutnya di sini admin. Admin itu berfungsi seperti pengelola suatu perusahaan. Nah, di sini tuh bersifat one to many. Jadi satu pengelola maksudnya satu transaksi penyewa dia diurus dengan banyak admin seperti itu. Nah, ini sangat berguna ketika kita berfungsi untuk menjaga keefisienan ketika bekerja di suatu perusahaan dan tidak membuat ya seperti kesulitan dalam transaksi atau apapun itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang terakhir. Di sini ada suatu entitas kuat dan lemah. Yang pertama entitas kuat. Di sini bersifat relasi itu many to many. Nah, many to many ini berfungsi ketika transaksi penyewa ke banyak kendaraan atau enggak banyak ke pelanggan. Jadi di sini bakal melakukan suatu proses digunakan. Jadi nama table ini digunakan kita bisa mengganti apapun itu, tapi kalau saya menggunakan diagram maksudnya table bernama digunakan agar kita tahu kalau transaksi penyewa itu menggunakan mobil itu untuk disewakan seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah servis kendaraan. Nah, servis kendaraan ini sifatnya tuh optional, tapi nggak selalu kita pakai setiap harinya. Seperti semisal biasanya kalau di suatu perusahaan penyewa itu ada ada pengecekan barang tersebut dan itu sifatnya tidak tiap hari, biasanya seminggu sekali atau enggak sebulan sekali dan itu tidak selalu dibutuhkan tiap harinya seperti itu. Biasanya cuma hanya sebulan sekali atau enggak setahun sekali. Jadi seperti itu. Nah, ini bersifat one to many. Kenapa? Jadi dari suatu kendaraan itu bisa maksudnya dari servis kendaraan itu bisa menghandle banyak kendaraan seperti itu. Nah, jadi dari diagram ini kita bisa melihat suatu perusahaan dapat bekerja efisien ketika semuanya bekerja sama dan memiliki database seperti ini ya, atau enggak kita bisa melihat diagram workbench, MCL workbench. Nah, di sini kita bisa melihat saling berrelasi seperti itu. Sekian.